Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Amalem. Kali ini kita akan lanjut membahas story PGR chapter 3. Sebelum mulai bahas saya mohon dukungannya dari kawan-kawan semua, untuk like, komen dan share video ini, biar makin semangat saya bikin videonya. Tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke story, dan selamat menonton. Chapter 3, Final Exhibition. Kali ini kita mulai dari sisi Ascendant. Sepertinya di sini sedang adakan upacara penyambutan untuk Luna. Gabriel dan Roland sedang berbincang sedikit, dan Roland ini adalah sosok yang ada di rekaman Tifa di chapter sebelumnya. Dan inilah upacara tersebut, di mana Luna disambut seperti ratu, dan melihat dari ucapan para corrupted, mereka meminta kekuatan dari Luna, dan sepertinya Luna adalah sosok yang dapat mengendalikan penuh punishing virus. Oh iya, Luna adalah sosok mungil di akhir scan chapter sebelumnya. Dan kekuatan itu dinamakan Ascension Network, dan untuk menerima kekuatan dari Luna, para corrupted itu harus membuktikan diri mereka layak, dengan cara menjadi yang terkejam dan mematikan, dan dari sini akhirnya gua tahu, tujuan dari corrupted selain membinasakan manusia adalah demi kekuatan. Dan dari pembicaraan ini sepertinya manusia akan datang ke sini. Perkenalkan, ini anggota tim Strike Hawk, dia adalah Kamui. Kamui itu jago bertarung, tapi dia juga gampang tersesat, mirip-mirip si Joroya, padahal ada navigasi tapi Kamui gak paham cara kerjanya. Dan dengan polosnya dia melihat seseorang dan ingin bertanya arah ke orang tersebut, dan lihatlah kepada siapa dia bertanya. Kamui menanyakan arah pada Roland, dan Roland menunjukkan arah tujuannya, dan Kamui bilang, berarti navigasinya benar mengarah ke sana. Kemarin Liv pelupa, sekarang nih orang, tapi gak apa-apa, disitulah uniknya game story, sudah sewajarnya tiap karakter punya sifat masing-masing, contoh nih orang, rada bego dikit gak ngaruh. Oke. Di misi kali ini Grey Raven melakukan pengejaran, dan mereka tiba di Museum Estate City 015, karena itu adalah titik terakhir jejak Ascendant menghilang. Dan setiap kota di seluruh universe ini memiliki tingkat kepadatan corrupted, dan di sini memiliki tingkat rendah hingga sedang. Walaupun begitu, menurut informasi dari tim pengintai, musuh yang berada di sini bukan hanya corrupted saja, dan tempat ini juga sering memberikan sinyal bahaya, jadi Lucia memperingatkan untuk tetap berhati-hati. Dan disinilah sinyal berbahaya itu berasal, sering ada konstruksi yang gugur di sini, tapi anehnya tidak ada tanda-tanda mereka terjangkit punishing virus setelah mereka dikalahkan, tidak seperti di misi-misi sebelumnya. Dan muncul Estate Terapods, ini salah satu musuh yang lumayan membuat kesal karena daya rusaknya yang tinggi, dan robot ini ada yang mengaktifkannya kembali. Setelah lama dinonaktifkan, dan Lucia meminta backup pada tim terdekat untuk menghadapinya, ya memang cukup berbahaya robot satu ini. Grey Raven lari dari kejaran terapod itu, karena memang terapod tersebut memiliki persenjataan yang kuat, dan di saat itu datang Kamui dengan pedang besarnya menghancurkan terapod itu. Dan sepertinya Lucia lupa dengan Kamui, padahal mereka pernah bertemu saat pendaftaran, tapi ini bukan saatnya mengobrol, ayo kita lanjutkan misi, dan serang para corrupted itu. Dan Kamui menunjukkan kekuatannya sebagai konstruksi tank, dengan mudahnya dia menghancurkan para corrupted dan terapod itu, dan itulah alasan mengapa Kamui sulit mendapatkan frame baru, itu disebabkan karena daya tempurnya yang menghuni dan handal dalam bertarung. Jadi karakter yang mendapatkan frame baru pun di game ini semua mengikuti skenario dari story guys, jadi gak bisa asal kasih frame baru gitu aja. Tapi Kamui sedikit ceroboh, dia belum memastikan musuh sudah mati atau belum, tapi Lee memberi peringatan, dan Kamui menghajar terapod itu lagi hingga benar-benar mati. Ya di sini Lee dan Kamui sedikit berbeda pola pikir dan cara kerja, tapi ya sudahlah. Kamui memperkenalkan dirinya dengan lengkap, dan tujuannya, ialah melacak salah satu Ascendant. Capek banget dah gua, padahal tadi dah ketemu di depan, tapi bodoh amatlah lanjut. Dan Lee cukup kaget, ternyata ada lebih dari satu Ascendant di sini,
sadar karena kalimat Kamui menyebutkan salah satu, dan Kamui menjelaskan informasi bahwa mereka memiliki acara yang dinamakan Ascension Network, atau pembagian kekuatan dari anggota inti Ascendant, seperti yang dibahas di awal chapter tadi, dan Lucia menanyakan Kamui, apakah target yang diincarnya berambut putih panjang, dan berbaju merah, tapi Kamui tidak tahu. Ya Kamui taunya cuma berantem aja, dan di sini Lee menjelaskan bahwa museum ini memiliki sistem pertahan yang masih aktif, dan kita perlu menonaktifkannya agar tidak membuat masalah. Tapi baru diomongin Kamui malah asal ngedeketin robotik beast dan malah jadi pemicu aktif sistem keamanannya, dan sistem keamanannya malah masuk ke tingkat tinggi. Ampun dah nih orang, dateng bukannya bantu, tapi malah tambah nyusahin, gini amat ya karakter di PGR. Selesai mengalahkan para korupted, Kamui memutuskan untuk mengikuti Grey Raven, tapi di sini sepertinya Lee dan Kamui tidak terlalu cocok, ya lagian udah kelihatan di scan sebelumnya, tapi mereka tetap lanjut menelusuri museum. Dan mereka menemukan pintu yang terkunci, tapi saat mencoba membukanya, ada suara yang seakan mengusir mereka untuk tidak maju lebih jauh lagi. Dan suara itu pun memperkenalkan diri, bahwa dia adalah Estate Butler, atau kepala pelayan, dialah yang menjaga museum ini, yang dulu dimiliki oleh Mr. Copperfield. Dia berkomunikasi dengan saluran pribadi, dan memberitahu dengan singkat untuk mereka tidak melanjutkan untuk masuk. Tapi Kamui mencoba mengajaknya berbincang karena dia memakai saluran pribadi, tapi sepertinya Estate Butler itu sudah pergi. Cukup simple, tinggal buka paksa aja pintunya, toh rute misi harus melewati pintu ini, tapi sepertinya masih ada jebakan. Dan Grey Raven menggunakan M-Chamo untuk menghindari musuh dan rintangan yang ada, dan mereka pun berhasil melewati dan membuka pintu itu. Menurut navigasi mereka akan sampai di halaman atau titik tengah museum, dan itu adalah titik terjauh yang telah dijangkau oleh skuad lain, dan tiba-tiba ada bunyi ledakan. Menurut Lucia ada pertarungan yang terjadi di halaman, dan di tempat itu terdeteksi konstruk kawan, dan sedang menghadapi korupted yang sedikit lebih kuat dari Tifa. Jangan takut, tim Grey Raven sudah lebih kuat dibandingkan saat melawan Tifa, dan kita menang jumlah, jadi ayo bergegas. Tapi sepertinya ruangan ini dipenuhi dengan medan gaya yang cukup kuat, terlalu berbahaya untuk melewatinya, dan Lee menyuruh Liv untuk memasukkan inti Levi Guns miliknya ke device ini, agar bisa melewati ruangan tersebut, dan mereka pun berhasil melewatinya. Anjay ngelek, liftnya malah asik sendiri. Nah untung bisa. Mereka pun sampai di halaman, melihat keadaan sepertinya regu lain berhasil menghadapi para korupted, tapi anehnya regu tersebut tidak merespon signal yang Grey Raven berikan. Sepertinya regu tersebut berada di atas tangga, ayo bersihkan korupted di sini, lalu kita ke sana. Tapi saat akan mencapai tangga, terasa konsentrasi musuh yang cukup kuat, saking kuatnya, meskipun memakai M-Chamo tetap akan terdeteksi, tapi Lee memiliki rencana. Dan Lee menjelaskan rencana membutuhkan seorang yang terampil dan cepat untuk melakukan finishing, karena dengan kecepatan dan sunyi masih mungkin untuk tidak terdeteksi. Dan Lucia lah orang yang cocok melakukannya, dan itu pun berhasil. Dan inilah yang Lee maksud. Saat menaiki tangga, tim merasa familiar dengan kejadian tersebut. Mereka teringat dengan pembantaian tim Susaku yang dilakukan oleh seorang Ascendant di chapter sebelumnya. Dan Ascendant tersebut cukup mahir dan paham cara menghadapi konstruk karena tahu titik-titik lemah para konstruk dan mengeksekusinya dengan mudah, dan dia juga bisa mengubah konstruk menjadi korupted yang unik. Sangat mungkin untuk dia memberi sinyal palsu sambil mempertahankan vital para konstruk. Ya sepertinya kejadian di chapter sebelumnya terjadi kembali di sini, hampir sama dengan kasus Tifa yang memberi sinyal melalui invert device-nya, dan sepertinya saat kejadian invert device Tifa, Kerberos sudah paham dengan trik tersebut, makanya pada saat itu Vera malah menjauhi signal Tifa waktu itu.
Dan mereka pun lanjut menaiki tangga dengan mempersiapkan mental untuk apa yang akan terjadi di sana. Saat sampai, tak ada musuh di sana, yang ada hanyalah para cons yang terkapar. Saat dicek infrared device mereka hancur, tapi organ vital mereka masih berfungsi. Saat ditanya, mereka hanya menyuruh tim untuk mundur, dan kemudian, boom. Dia pun meledak, dan pemicunya ledakan itu saat menggerakkan tubuh mereka. Ya sepertinya kita tahu pelakunya adalah Roland. Sepertinya Roland memiliki pengetahuan yang cukup mumpuni soal konstruk. Bala juga tuh orang. Akhirnya Grey Raven dan Kamui bertemu dengan Roland, dan Kamui mengira dia pria baik karena bertemu di depan museum sebelumnya, tapi ternyata tak sesuai ekspektasi Kamui. Kayaknya lu doang dah yang ngangka kayak gitu Mui. Oke. Mereka berdua sedikit berbincang, dan Roland bilang kalau bukan karena punishing virus mungkin mereka bisa jadi teman baik, dan Kamui memutuskan untuk berduel dengan Roland. Dan Roland menangkis serangan Kamui dengan mudahnya sambil berbicara dengan Grey Raven, tapi di saat itu ada tamu yang datang. Dan inilah tamu tersebut, sang kepala pelayan, atau penjaga museum ini, dan akhirnya Grey Raven bertarung dengan kepala pelayan itu dan menang. Kepala pelayan itu berterima kasih kepada Grey Raven karena telah membebaskannya dari punishing virus. Dan itu ulah Roland yang memberikannya, dan kepala pelayan itu meminta maaf pada Mr. Copperfield karena tak bisa lagi menjaga museum ini. Berlanjut ke duel Kamui dan Roland, seperti kita tahu Kamui pasti kewalahan menghadapi Roland, dan sepertinya Kamui sudah kelelahan, dan Roland pun berkata siapa selanjutnya. Ya selanjutnya kami Grey Raven akan menghadapimu Roland, dan akhirnya Grey Raven bertarung. Dan sepertinya pertarungan mereka menyebabkan gedung akan runtuh, tapi Roland dari awal pertarung sedikit memberi isyarat. Dan di sini akhirnya dia menyebutkan bahwa dia hanya mengincar Lucia. Woi mau ngapain lu Roland ama Lucia gua? Lucia pun kaget, dan akhirnya Roland pun mundur sambil menghancurkan pilar-pilar aula hingga runtuh. Grey Raven pun bergegas, tapi Kamui di scan ini dia beraura merah, seperti aura punishing virus. Chrome menghubungi Kamui dan menanyakan tingkat korup Kamui yang meningkat, dan saat melihat kondisi Kamui, dan berkata, sial. Dan akhirnya chapter 3 pun selesai, cukup singkat di chapter ini, karena inti chapter ini memperkenalkan musuh dari Babilonia, ialah Ascendant. Dan seperti biasa saya minta bantuan dari para penonton, untuk like, komen, dan share video ini, agar makin semangat saya bikin kontennya. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di next chapter. Salam online Sikikan.